Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Oktaviani dari kelas Teknik Elektronika 1B. Nomor induk mahasiswa 200201055. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang penguat daya kelas AB. Video ini merupakan tugas dari mata kuliah rangkaian elektronika. Langsung saja saya akan menjelaskan penguat daya kelas AB. Penguat daya kelas AB ini dibuat bertujuan untuk membentuk penguat sinyal yang tidak cacat atau distorsi dari penguat kelas A dan untuk mendapatkan efisiensi daya yang lebih baik seperti pada amplifier kelas B. Karena amplifier kelas A memiliki efisiensi daya yang rendah atau sekitar kurang lebih 25%, yang disebabkan titik kerja berada di setengah VCC, tetapi memiliki kualitas sinyal yang terbaik. Sedangkan amplifier kelas B memiliki efisiensi daya yang baik atau sekitar kurang lebih 85%. Karena titik kerja mendekati VCC, tetapi kualitas suara yang kurang baik, sehingga dibuat amplifier kelas AB yang memiliki efisiensi daya penguatan sinyal kurang lebih 60% dengan kualitas sinyal audio yang baik. Dengan menempatkan titik kerja rangkaian power amplifier kelas AB berada di antara titik kerja kelas A dan kelas B seperti terlihat pada grafik titik kerja rangkaian di bawah. Penguat kelas AB dimaksudkan mendapatkan karakteristik dasar gabungan dari amplifier kelas A dan amplifier kelas B. Dapat dilihat pada grafik titik kerja tersebut. Ada gambar rangkaian dasar power amplifier kelas AB. Dapat dijelaskan dari gambar tersebut, penguat daya kelas AB pada umumnya menggunakan sumber tegangan simetris. Fungsi dioda pada rangkaian penguat kelas AB di samping adalah untuk memecah sinyal sisi puncak positif dan sisi sinyal puncak negatif. Q1 dan Q2 masing-masing berfungsi sebagai penguat sinyal sisi puncak positif dan puncak negatif. Pada saat menguatkan sinyal sinus, maka pada rangkaian amplifier kelas AB di samping dapat dihitung tegangan output dan daya output dari rangkaian di samping sebagai berikut. Tegangan output RMS, V RMS sama dengan akar 2 VD RL dibagi dengan RE. Daya output dapat dihitung PL sama dengan 2 VD kuadrat RL dibagi dengan R kuadrat E, di mana VD adalah tegangan dioda antara basis dan fin. Rangkaian di samping merupakan rangkaian dasar power amplifier kelas AB yang sering diaplikasikan pada power amplifier OCL, OTL, maupun BTL. Power amplifier kelas AB ini cocok digunakan sebagai penguat sinyal audio karena memiliki efisiensi daya yang baik dan sinyal output yang dihasilkan tidak mengalami distorsi. Untuk ciri-ciri dari penguat kelas AB diantaranya adalah yang pertama, push-pull atau transistor bekerja bergantian antara Q1 atau NPN dan Q2 atau PNP. Panas yang dihasilkan tidak terlalu besar, efisiensi lebih besar atau 50% sampai dengan 75%, tidak terjadi cacat silang atau crossover, fidelitas tinggi, terjadi penggemukan sinyal pada kedua transistornya aktifnya pada saat transisi atau gamming, dan tegangan power supply positif, negatif, dan ground. Nah, berikut ada gambar-gambar. Dari yang pertama itu adalah gambar rangkaian penguat push-pull kelas AB. Terus yang di bawahnya adalah gambar 2, merupakan rangkaian ekuivalen DC penguat kelas AB.
Nah, rangkaian ekuivalen DC adalah untuk menganalisa rangkaian penguat possible kelas AB. Kemudian yang di bawah, paling bawah itu gambar 3 adalah bagian 1 rangkaian penguat kelas AB. Dari gambar 3 di samping, kedua transistor dipasang secara seri. Dengan demikian, arus yang mengalir atau IC besarnya sama. Karena transistor NPN dan PNP yang digunakan memiliki sifat yang sama pula sehingga dengan VCE, transistor juga sama di mana besarnya nilai tegangan VCE adalah setengah dari tegangan sumber. Penyebarannya sebagai berikut. 2 VCE sama dengan VCC. Sehingga VCC sama dengan VCC dibagi 2. VCEQ sama dengan VCC dibagi 2. Nah, kemudian ini adalah gambar 4, yaitu bagian 2 rangkaian penguat kelas AB. Dari rangkaian di samping, arus I1 mengalir melewati R1 dan terbagi menjadi ID1 dan IB1. ID1 mengalir melalui dioda dan IB1 mengalir ke dalam basis transistor. Kurva konduktansi transistor adalah sebuah grafik dari IC terhadap VBE. Jika kurva arus tegangan dari dioda identik dengan kurva transkonduktansi, maka arus dioda sama dengan arus kolektor ID1 sama dengan IC. Ini benar karena VBE pada dioda seperti VBE pada dioda emitor transistor, VD sama dengan VB. Dengan menggunakan hukum Kirchhoff untuk arus terhadap titik simbol X, kita dapatkan I1 sama dengan ID1 plus IB1 atau I1 sama dengan IC plus IB1. Namun karena arus basis lebih kecil daripada arus kolektor, maka I1 IC. Dengan demikian dapat dijabarkan 2 VCE dikurangi VR dikurangi VD dikurang VD dikurang VR sama dengan 0. 2 VCE dikurangi 2 VR dikurangi 2 VD sama dengan 0. Karena 2 VCE sama dengan VCC, maka VCC dikurangi 2 VR dikurangi 2 VD sama dengan 0. VCC dikurangi VCC dikurangi 2 IC kali R dikurangi 2 VBE sama dengan 0. VCC dikurangi 2 VBE sama dengan 2 IC kali R. Maka dalam kurung VCC dikurangi 2 VBE dibagi 2 R sama dengan IC. ICQ sama dengan dalam kurung VCC dikurang 2 VBE dibagi 2 R. Sedangkan gambar rangkaian ekuivalen AC untuk menganalisa rangkaian penguat possible kelas AB adalah sebagai berikut. Ini adalah gambarnya. Dan penurunan rumusnya adalah VCE sama dengan VCEQ sama dengan VCC dibagi 2. IC sama dengan IL dan VRL sama dengan VCEQ. Maka IC sama dengan VCEQ dibagi RL. IC saturasi sama dengan VCEQ dibagi RL. Nah, untuk cara kerja dari penguat kelas AB possible adalah pada rangkaian ekuivalen AC berikut ini, setelah setengah periode positif dari tegangan sumber, dioda emitter dinyalakan turn on dan titik operasi Bryun dari Q yang bernilai VCC dibagi 2 ke VCC. Jadi sinyal tegangan puncak positif sama dengan VCEQ. Selama setengah periode negatif dari sumber tegangan, dioda emitor dibias balik dan tidak ada arus yang mengalir. Inilah sebabnya tegangan pada RL adalah sinyal setengah gelombang. Nah, dapat dilihat pada gambar tersebut. Itu adalah gambar sinyal output saat transistor NPN bekerja.
Kemudian pada rangkaian di bawah ini adalah gambarnya. Kita misalkan dioda emitor dibias dekat titik sumbat atau cut off. Selama setengah siklus positif dari tegangan sumber AC, dioda emitor dibias balik dan tidak ada arus kolektor yang mengalir. Tetapi pada setengah siklus negatif dari tegangan sumber, dioda emitor dibias maju. Karenanya titik operasi berayun dari Q ke penjenuhan. Karena arus IL mengalir melalui RL dan tegangan RL adalah negatif terhadap tanah atau ground. Inilah sebabnya tegangan output pada gambar tersebut hanya terdiri dari setengah siklus negatif saja. Untuk mendapatkan rangkaian balance, kita gabungkan dua pengikut emitor. Transistor NPN memelihara setengah siklus positif dari tegangan sumber, sedangkan transistor PNP menangani setengah siklus negatif. Pada cara ini, tegangan output berubah ke gelombang sinus lengkap. Penyusunan balance atau postpol ini satu transistor konduksi selama setengah siklus positif dan transistor lainnya selama setengah siklus negatif. Jika digabungkan, maka kerja rangkaian adalah melengkapi tiap setengah siklus, yaitu arus dan tegangan dari setengah siklus sama dan berlawanan dengan setengah siklus lainnya. Hal ini menyederhanakan analisa rangkaian AC dari rangkaian postpol ini, maka kita hanya perlu menganalisa kerja dari setengah siklus saja. Untuk mengatasi crossover pada penguat adalah dengan menggeser sedikit titik Q pada garis beban dari titik B ke titik AB. Ini tujuannya tidak lain adalah agar pada saat transisi sinyal dari fase positif ke fase negatif dan sebaliknya, terjadi overlap di antara transistor Q1 dan Q2. Pada saat itu, transistor Q1 masih aktif, sementara transistor Q2 mulai aktif, dan demikian juga pada fase baliknya. Penguat kelas AB merupakan kompromi antara efisiensi sekitar 50% sampai 75% dengan mempertahankan fidelitas sinyal keluaran. Ada beberapa teknik yang sering dipakai untuk menggeser titik Q sedikit di atas daerah cutoff. Salah satu contohnya adalah memberi tegangan jepit antara basis transistor Q1 dan Q2 dengan resistor, namun cara ini menyebabkan penggemukan sinyal atau gaming. Untuk menghindari masalah gaming, maka buatlah teknik yang hanya mengaktifkan salah satu transistor saja pada saat transisi. Caranya adalah dengan membuat salah satu transistornya bekerja pada kelas AB dan satu lainnya bekerja pada kelas B. Teknik ini bisa dengan memberi bias konstan pada salah satu transistornya yang bekerja pada kelas AB. Biasanya selalu yang PNP. Caranya dengan mengganjal basis transistor tersebut menggunakan deretan dioda atau susunan satu transistor aktif. Maka kadang penguat seperti ini disebut juga dengan penguat kelas AB plus B, atau bisa saja diklaim sebagai kelas AB saja atau kelas B karena dasarnya adalah power amplifier kelas B. Penyebutan ini tergantung dari bagaimana produk amplifier Anda mau diiklankan. Karena penguat kelas AB terlanjur memiliki konotasi lebih baik dari kelas A dan B. Namun yang penting adalah teknik-teknik ini tujuan untuk mendapatkan efisiensi dan fidelitas yang lebih baik dapat terpenuhi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.